afternoon tea itu sesuatu yang bisa menjadi sahabat, terusnya ritual mendekatkan sebuah family itu jadi quality time untuk mereka sih, dengan kudapan-kudapan yang enak gitu sih. Dila sore hari jadi afternoon tea. Nama saya Dina Safitri, usia saya sekarang itu 44 tahun, dan aktivitasnya sekarang lebih untuk ke baking afternoon tea. Dulu sih saya kerja ya, sempat bekerja sebagai salah satu adalah di stasiun TV dan majalah, terus freelance, dan akhirnya seiringan jalan, akhirnya saya memutuskan karena hobinya baking, ya udah akhirnya saya harus fokus dalam satu bidang ini, perbakingan. Kenapa akhirnya saya tiba-tiba ke arah baking dari tadinya videografi dan fotografi, kayak gitu? Karena pertama-tama saya suka hobi makan ya, cemilan terutama fast food. Kayak di hotel-hotel tuh pastry-nya banyak banget kan, apalagi kalau udah sore tuh, jam sore itu ada diskonan. Nah, saya tuh suka banget beli, cobain di hotel ini, cobain di hotel itu, terus saya coba kok enak ya, terus tapi kok kayaknya ada yang kurang deh atau apa. Nah, dari situ saya pikir, coba. Sekarang kan udah zaman YouTube kan, resep udah terbuka banyak dong dimanapun, asal kita mau aja gitu. Saya coba lihat search, terus dari chef satu, terus saya coba deh resep-resep mereka. Karena suka doyan makan, otomatis kira-kira nih brand kan bermacam-macam kan. Nah, kita tes, coba brand ini, terus akhirnya yang kira-kira yang sesuai menghasilkan resep yang enak, ternyata ada salah satu brand misalnya. Terus akhirnya menghasilkan ya udah authentic afternoon tea. Nah, akhirnya kenapa enggak saya coba untuk baking dan menjual hal yang saya suka ya. Jualnya juga waktu dulu sih ke teman-teman dekat ya. Ini gue ada ini nih, mau gak? Gitu. Coba-coba aja iseng tawarin gitu. Terus mereka suka. Din, repeat order dong misalnya. Ibarat kasarnya itu kan karya ya. Dia mau untuk membeli sesuatu itu, berarti kan enak. Diterima oleh masyarakat. Oh, berarti resep gue ini enak gitu loh. Kenapa enggak coba? Oke. Sok berat-beratan ya, enggak sih. Kalau afternoon tea sendiri kan itu kan intinya santai di sore hari gitu ya. Kalau orang Indonesia kan waktu dulu tuh, kalau di Betawi terutama, intinya kalau nenek saya itu kayak bilangnya mindo ya. Afternoon tea itu sesuatu yang bisa menjadi sahabat, terusnya ritual mendekatkan sebuah family itu jadi quality time untuk mereka sih, dengan kudapan-kudapan yang enak gitu sih. Dila sore hari jadi afternoon tea. Ini kucing, pertama-tama aku ingin terima kasih banget nih. Salah satu yang membuatkan dari kucing ini, dari konsep aku sendiri, itu untuk salah satu RW Mulyadi, itu salah satu guru saya juga. Kenapa saya ngambil kucing? Karena menurut saya itu kucing itu kan ibarat kasarnya mitosnya itu punya 9 nyawa. Jadi kalau misalnya ada masa surut daunnya, kita tetap semangat terus. Jadi sampai ada 9 nyawa gitu. Jadi spiritnya itu selalu ada spiritnya. Itu yang menjadi jargon afternoon tea sendiri, itu adalah kita premium coklat melted brownies. Itu banyak dicari orang. Itu yang menjadi signature afternoon tea. Dari situ baru akhirnya berkembang dari satu, akhirnya jadi tiga yang signature. Jadi dari premium coklat melted brownies, butter almond raisin, sama classic crumble gitu. Terus akhirnya berkembang lagi deh sesuai dengan permintaan pelanggan. Oh, kenapa nggak diadain dong sesuatu yang gluten free tapi lezat gitu loh. Jadi menyediakan varian glutennya, juga ada gluten free-nya bagi orang yang alergi terhadap tepung. Terus sugar free juga ada. Jadi lebih agak meluas kali ya. Untuk afternoon tea sendiri ini, sekarang kan kita ada untuk cup-cup kecilnya ya. Jadi, tapi biasanya cup-cup kecil itu dijualnya dalam bazar. Kalau bazar kan kita bisa mencakup luas kan, orang-orangnya kan. Range-nya 25.000 sampai 375.000. Kalau untuk 375.000 itu kita kebetulan kita mengadakan ada savory-nya juga. Jadi beef lasagna gitu. Untuk yang kue sendiri kita berkisar di harga 265 sih kalau untuk kuenya. 265 itu kayak bentuk loyang, ukurannya 22 kali 10 kali 4 cm ya, yang kayak ukuran brownies, standar brownies gitu sih. Itu 265 itu gluten free kita.
Untuk pemasarannya sendiri kita kan berdasarkan juga online kan ya. Jadi kita ada e-commerce-nya, e-commerce Tokopedia, Instagram sama Facebook page itu pemasarannya. Selain dari teman-teman, akhirnya dari teman-teman kan dari mulut ke mulut kan. Jadi misalnya dia tahu dari mana ya? Oh dari si ini, katanya saya dapat rekomendasi dari ini gitu. Jadi dari mulut ke mulut juga sih. Mereka kan biasanya kalau misalnya mau pre-order pasti chat ke kita dulu kan, dan kita kasih tahu ke mereka ini untuk menu ini, minta untuk kue ya, kue bukan savory itu biasanya 2 hari sebelumnya. Ya, karena kita harus preparasi untuk bahan-bahannya, terus juga mengatur jadwal, misalnya takutnya kan bentrok sama yang lain juga kan. Misalnya mereka mengiyakan, ya udah oke, kita buatin. Tapi beberapa kasus tertentu kayak misalnya ada beberapa misalnya mereka untuk buat hampers, itu bisa sih, misalnya mereka menentukannya, tapi asalkan tidak bentrok dengan jadwal kita gitu. Tapi intinya deal untuk di depan dulu, jadi kan nggak ada miskomunikasi kan antara kedua belah pihak. Kita juga masih terbatas ya, sumber daya SDM-nya sangat terbatas, semuanya mengerjakan sendiri. Kayak Wonder Woman gitu. Kalau menurut saya sih ya, apa yang kita bisa dan senang ya udah, selama kita bisa mampu untuk menghandle-nya ya kita handle sendiri gitu. Karena saya tipe orang yang kayak contohnya kayak dari ini aja, dari masalah soal gambar visual aja. Kita kan bikin sesuatu kue itu bukan cuma sekedar kue, tapi kan di situ ada energinya, ada passionnya. Kadang-kadang kalau misalnya orang yang membuatin kita visual, kadang-kadang tuh bisa nggak sinkron gitu loh. Ya kurang puas, karena kita yang lebih tahu. Tapi kalau misalnya untuk para pengusaha misalnya nggak terlalu peka di bidang visual, bolehlah minta bantuan teman atau orang, meng-hire orang boleh apabila mereka ekspansi marketingnya udah tinggi ya, kayak gitu. Tapi selama masih bisa dihandle sendiri dan kita enjoy ya kenapa enggak sih? Karena afternoon tea itu merupakan bagi saya itu identitas. Segala sesuatu kalau dikerjakan happy, suka, apapun intinya masalahnya bisa dilaluin sih. Saya pernah sempat untuk kirim ke Malaysia juga, paling luar kota ya putaran Bandung, Bali gitu sih. Untuk sementara ini sih jangkauannya saya lebih ke Jakarta ya. Pasti kalau misalnya kita kemasnya kayak kalau misalnya untuk luar kota ya, contohnya menu kue ini deh, butter almond raisin deh misalnya, kita packing udah intinya sedemikian rupa dan kita pakainya pengiriman yang sehari sampai, itu paling maksimal. Paling kalau misalnya dari kita bisa kita pakaikan ini kayak silika gel yang itu kan bisa yang yang kayak pack itu loh, pack yang kecil yang biasanya kan suka ada tuh di makanan itu. Nah itu buat kedap udaranya dia, jadi long lastingnya jadi lebih lama. Sebenarnya sih saya kan masih juga belajar ya, tapi di sini saya memilih untuk berbagi aja, berbagi pengalaman lah intinya. Teman-teman jangan takut. Pokoknya saya pengen usaha apa nih, intinya pertama nggak usah banyak mikir, lakuin deh selama itu, tapi usahanya itu harus sesuatu yang kita sukai ya, karena segala sesuatu yang disukain itu pasti mau masa sulit, mau masa happy itu bisa kita laluin. Dan yang ketiga itu sih sekecil apapun itu adalah sebagian yang kita untuk berbagi dengan orang-orang yang ibaratnya kurang beruntung dengan kita. Itu sih yang perlu kita garis bawahin. Sekecil atau sebesar apapun usaha kita, sebaiknya ada disisihkan uang untuk mereka lah gitu sih. Itu yang bisa menjadi berkah usaha kita sih sebenarnya. Oh ya, sama satu lagi, jangan malu untuk berkomunikasi dengan klien kita. Harus transparansi, maksudnya kebetulan kita adalah homemade cake. SDM kita terbatas, kayak contoh kita ketika mendapatkan 140 piece cake, kita jangan malu untuk 140 piece cake untuk sehari, enggak, kita bilangnya gini, karena kita homemade cake, otomatis kita hanya bisa mengerjakan dalam sehari itu pengiriman maksimal tuh 15-20 piece. Kalau misalnya mereka menerima itu, ya berarti itu adalah rezeki kita. Tapi kalau misalnya mereka tidak menerima hal itu, ya berarti itu bukan rezeki kita. Maksudnya hal seperti itu harus dikomunikasikan loh. Dari 2017 tiba-tiba 2018 saya itu pernah mendapatkan salah satu proyek dari rumah sakit. Nah itu atas rekomendasi teman saya waktu itu kita buat hamper sekitar 140 piece wall cake decoration red velvet, decoration loh, red velvet ukuran 18 cm, itu dekorasi loh dan dikerjainnya dengan sendiri. Jadi 140 piece
saya bingung nih langsung. Sedangkan oven saya waktu itu masih kecil, ukuran berapa ya ampun, 40 cm, 50 cm paling. Itu tuh cuman buat dua cake kali. Ketika kesempatan datang, itu tuh cepat-cepatlah diambil. Ya udah, saya terima 140 piece cake-nya, terus saya berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka, akhirnya mereka mau. Satu lagi, dan karena kita masih home industri kecil, jangan takut malu untuk bilang ke mereka, untuk produksinya berarti pembayarannya otomatis 50% di depan dan 50% nanti ke belakang gitu, karena kita harus prepare untuk membeli bahan-bahannya juga kan, bahan-bahan. Tapi pas waktu itu karena oven saya masih kecil, uang mereka saya putar untuk beli oven yang besar. Kapasitasnya dia bisa banyak ya, mungkin bisa sampai 20 kue bisa masuk. Yang waktu dulu tadi kapasitas cuma 2 piece, sekarang 20 kue. Kalau misalnya bukan sistem hampers, biasanya mereka kalau pembayaran kita full 100%. Pengalaman yang pahitnya itu akhirnya ini masuk sampai saraf kejepit. Jadi pada waktu itu pas lagi bikin kue, alhamdulillah tuh udah selesai, tinggal nge-packing intinya, packing. Nah itu ambil box dengan cepat, tiba-tiba pas ambil box bungkuk langsung prak. Jadi bunyi, jadi pinggangnya itu bunyi krak gitu, prak, langsung udah nggak bisa bergerak sama sekali, cuman tangan yang bergerak, terus sama mata berkedip-kedip. Terus akhirnya saya minta dilariinnya bukannya ke rumah sakit, karena saya tahu kalau rumah sakit. Akhirnya salah satu yang saya percaya tukang urut yang memang benar ngerti akan urat itu. Ya udah, akhirnya saya dibawa ke sana sampai berapa kali tuh, malah prosesnya berapa kali. Ya, cuman ya itu perjuangannya itu nggak mungkin instan lah, intinya sampai ada yang jatuh bangun, sampai yang sakitnya sampai yang bener-bener nggak bisa bergerak kayak lumpuh. Saya itu merasakan kayak pada waktu itu lumpuh kali ini ya, karena memang sama sekali nggak bisa bergerak, cuman mata sama ini, cuman telapak tangan sampai segitunya. Pernah ditipu, tapi akhirnya nggak sampai tertipu gitu. Waktu itu pernah masuk ke WA saya, jadi dia minta 24 piece soft bake cookies untuk dikirimkan. Oke, taunya dari mana ya? Saya taunya dia dari Instagram. Nah ini dia nih, kadang-kadang medsos memang banyak untuk penipuannya seperti itu. Oke, setelah namanya siapa Bu, kan biasanya kalau misalnya ada orderan masuk itu otomatis saya tulis dan saya minta nomor email mereka, nomor telepon mereka, dan alamat mereka untuk pengiriman kan. Waktu itu udah dikirimin tuh ketiga-tiganya, baik email, kontak, sama alamat rumah. Terus biasanya kan saya kirimkan berupa invoice kan ke mereka kan. Invoice itu kalau sudah sampai ke mereka otomatis, Bu jangan lupa ya nanti Ibu foto struknya kalau misalnya udah transfer ke kita gitu. Oke, nanti saya transfer ya, tunggu ya. Mereka kasih ke kita melalui WA bukti apa sih, struk itu loh. Memang ada tulisannya, oh udah dibayar 500, waktu itu berapa ya, 500.000, tapi dia masukin tulisannya di iniannya dia 5 juta di struknya itu. Dan dia WA lagi ke saya, Bu maaf Bu, tadi kelebihan, saya transfernya kelebihan, tolong balikin dong. Oh oke Bu, oke nanti kalau misalnya Ibu salah transfer saya akan balikin Bu, tapi nanti setelah saya cek dulu Bu ya. Nah akhirnya saya coba cek mutasi, kok nggak ada, baik 500.000 sama 5 juta nggak ada yang masuk sama sekali. Terus akhirnya saya WA kan, Bu maaf Bu ya, transferan Ibu sama sekali belum masuk ini Bu, walaupun dia udah ada tulisannya loh, struk berhasil Dina Safitri 5 juta. Nah itu tuh struk kayak gitu yang masuk, jangan kalian sampai tertipu deh. Itu banyak orang bisa tuh sekarang photoshopin untuk digital gitu ya. Nah itu hampir saya tertipu, makanya mobile banking itu perlu untuk cek mutasi itu. Tapi biasanya kalau ibu-ibu gitu kan, wah yo udah transfer nih, langsung buatin deh, langsung dikasih deh, kirimin. Apalagi kita ditipu, dia masuknya 500.000, transfernya 5 juta, otomatis kita kasih ke dia 4.500.000, tertipu lah kita. Terus akhirnya ya udah dari situ, maaf Bu ya, afternoon tea saya sangat amanah sekali, saya bilang nanti kalau transferan Ibu masuk dan besok saya akan ke bank, saya akan pastikan itu dan saya pasti akan balikin ke Ibu. Terus dia penipu gitu, kayak gitu tuh ciri-ciri penipu kayak gitu. Alhamdulillahnya untuk customer sendiri ya, selama kita ini nih semuanya happy sih, mereka merasa puas dengan produk-produknya Afternoon Tea dan mereka biasanya akan repeat order terus. Salah satu yang kenapa kita seperti itu,
mereka bisa repeat order, pertama kita harus konsisten soal rasa. Yang kedua, menjaga hubungan silaturahmi dengan mereka. Jadi bagi saya itu mereka klien jangan dianggap klien gitu loh. Jadi berteguh sapa dengan mereka, gimana kabarnya ibu atau apa. Misalnya hari ulang tahun atau apa, berusaha untuk menanyakan gimana, sehat apa enggak, selamat ulang tahun ya atau apa. Instagram kita itu ada di afternoontea.cakes, itu Instagramnya. Tapi kalau e-commerce kita menggunakan afternoon/tea gitu. Terus kalau misalnya untuk di Facebook kita afternoon tea.